Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Rahmatul Jannah dengan NIM B301240221. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kedua di mata kuliah Arkeologi dan Historiografi. Baiklah, saya akan memberitahukan hasil bacaan saya dari buku yang berjudul Arkeologi sebagai Suatu Pengantar yang ditulis oleh Ainur Kidam dan Hasmiyah Herawati. Baiklah, pada bagian bab 2 dengan judul Perkembangan Ilmu Arkeologi terbagi menjadi dua, yakni yang pertama sejarah lahirnya ilmu arkeologi dan kedua fase-fase perkembangan arkeologi di Indonesia. Bagian pertama, sejarah lahirnya ilmu arkeologi berawal dari rasa ingin tahu manusia terhadap benda-benda peninggalan kuno. Pada masa awal, minat ini lebih bersifat koleksi dan kekaguman atas benda-benda antik seperti antiquarianisme, bukan penelitian ilmiah. Abad ke-17 sampai 18 di Eropa muncul ketertarikan meneliti reruntuhan kuno seperti Romawi dan Yunani. Meski masih berfokus pada keindahan, abad ke-19 arkeologi mulai berkembang sebagai ilmu dengan metode ilmiah dipengaruhi oleh kemajuan geologi dan biologi. Sejak itu, arkeologi dipahami bukan sekedar mengumpulkan benda, tetapi juga mempelajari kehidupan dan kebudayaan manusia di masa lampau secara sistematis. Bagian kedua, fase-fase perkembangan arkeologi di Indonesia. Fase-fase perkembangan arkeologi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase. Bagian 1, fase penjajahan Belanda, abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Kegiatan arkeologi dimulai oleh para peneliti Belanda yang tertarik dengan candi-candi di Jawa. Tahun 1913 berdiri Oudheidkundige Dienst atau Dinas Purbakala yang menjadi lembaga resmi penelitian peninggalan kuno. Fokus utama penelitian pada masa ini adalah arkeologi klasik Hindu Buddha seperti Borobudur dan Prambanan. Bagian B, fase awal kemerdekaan 1945 sampai 1960-an. Setelah Indonesia merdeka, kegiatan arkeologi dilanjutkan oleh tenaga ahli dalam negeri. Tahun 1950 didirikan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional yang kemudian menjadi bagian LIPI. Penelitian diperluas ke masa prasejarah, alat batu, kubur prasejarah, lukisan gua. Bagian C, fase perkembangan lanjut tahun 1970-an hingga 1990-an. Arkeologi di Indonesia mulai menggunakan metode interdisipliner, bekerjasama dengan antropologi, geologi, dan sejarah. Fokus tidak hanya pada peninggalan besar seperti candi, tapi juga arkeologi maritim, arkeologi Islam, dan arkeologi kolonial. Pendidikan arkeologi diperkuat dengan berdirinya jurusan arkeologi di perguruan tinggi seperti di UG, contohnya di UGM, UI, Unhas, dan lain-lain. Fase kontemporer tahun 2000-an sampai sekarang, arkeologi semakin berkembang dengan pendekatan arkeologi publik dan arkeologi pelestarian. Data arkeologi tidak hanya untuk penelitian, tetapi juga untuk pendidikan pariwisata, identitas budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Muncul perhatian besar pada digitalisasi, pemetaan situs dengan teknologi GIS, dan konservasi benda cagar budaya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.